Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Walhamdulillahilladzi hadana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi karramana bil Qur'an. Walhamdulillahilladzi a'talana al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa zid wa takarram wa tafaddal ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati segenap asatidzah Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi wa fi muqaddimatihim Majlisis Syuyukh Al-Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir, Al-Ustadz Taufik Abdullah, Mudirul Ma'had, Mudiru Al-Madrasah, Al-Ustadz Nur Fajrian Syah, dan juga Al-Ustadz Abdul Rahim Sarjuman, para ustadzat, para murabbiyat, dan yang kami muliakan dan kami hormati, serta kebahagiaan yang cukup besar kami juga ucapkan kepada wali dari Ananda Suraya, Bapak Tariq Bishir, dan juga ibu serta keluarga yang hadir di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat keluarga antum dengan Al-Quran, serta santriwati, thalibat Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang dimuliakan Allah dan kami banggakan. Alhamdulillah, kembali kita disuguhkan dengan satu suasana yang indah, suasana yang penuh dengan khidmat dan kemuliaan. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, terkhusus para thalibat yang ada di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan lebih khusus lagi kepada Ananda Suraya yang baru saja menyelesaikan tasmi' hifdzil Quran bil ghaib 30 juz'an, menyetorkan 30 juz hafalan Al-Qur'annya dalam sekali duduk dari sejak kemarin sampai sore hari ini. Alhamdulillah lancar, tanpa ada halangan apapun, dengan bacaan yang tartil, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat beliau dengan bacaan-bacaan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Semakin bertambah derajat di hadapan Allah karena semakin banyak ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibacakan oleh beliau. Dan semoga dengan momen tasmi ini menjadi satu langkah lebih maju bagi beliau semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Ahibai at-talibat rahimakunallah, 14,5 abad lalu
ketika Al-Quran ini turun. Al-Quran ini dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan siapapun yang mendengarkan Al-Quran akan merasakan efek dahsyatnya Al-Quran, efek dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya firman Allah ini adalah perkara yang agung. Sehingga dalam firman Allah yang tadi kami sampaikan di surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Gunung saja bergetar dahsyat hingga bisa terpecah, terbelah berkeping-keping, saking khusyuk takutnya dia akan keagungan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Al-Quran meluluhkan hati yang keras. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana kisah yang masyhur, wasilah yang menjadi keislaman beliau selain doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal islama bi ahadil umarain, wahai Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Dan dengan wasilah diperdengarkannya awal dari surat Thaha, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Maka kemudian bergetar hati yang keras, hati yang sebelumnya memusuhi Islam, ketika mendengar ayat suci Al-Quran bergetar, luluh, dan kemudian menjadi wasilah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memeluk Islam dan menjadi orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar As-Siddiq pada waktu itu. Inilah Al-Quran. Al-Quran yang turun 14,5 abad lalu masih sama dengan Al-Quran yang kita baca sekarang. Tidak ada perubahan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih. Dan sungguh Al-Quran ini sudah paripurna. Kitabun uhkimat ayatuhu, satu kitab yang ayat-ayatnya itu sudah paripurna muhkam. Tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, tidak ada penghapusan, tidak ada pergantian. Al-Quran yang dibaca 14,5 abad lalu itu jugalah Al-Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Surat Thaha yang didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu jugalah surat Thaha yang kita baca sekarang. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Tetapi pertanyaan besar, kenapa seandainya Al-Quran yang dulu didengar, dibaca oleh para sahabat bisa menginspirasi generasi itu, merubah karakteristik mereka, memberi petunjuk untuk mereka kemudian menjadi generasi terbaik, menjadi generasi-generasi pilihan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, memiliki izzah, memiliki kemuliaan. Tapi kenapa Al-Quran yang kita baca, ayat-ayat yang kita senantiasa bercengkrama dengannya, kita hafal, setiap hari kita lihat, kita dengar, tapi belum memberi inspirasi apapun pada diri kita? Bukan Al-Qur'annya sekali lagi yang berubah, bukan Al-Qur'annya yang salah, tapi coba kita evaluasi, kita lihat pada diri kita sendiri. Jangan-jangan yang bermasalah adalah hati kita, wadah yang nantinya menampung Al-Qur'an, hati. Sebagaimana tadi kami sampaikan, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an.
Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengadab satu hati yang senantiasa dia itu terbuka dan perhatian terhadap Al-Quran. Wadah ini, hati yang menjadi tempat Al-Quran itu bersemayam, itu yang bermasalah. Bisa jadi yang bermasalah adalah cara kita mempelajari Quran. Cara kita mempelajari Quran. Maka di majelis yang singkat ini, sebagai mau'izah dan tadzkirah bagi kami pribadi dan semua yang hadir, khususnya para talibat di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad, tepatnya ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Wa minhum, dan di antara mereka, maksudnya adalah orang-orang munafik. Siapa yang dimaksud di ayat ini? Orang-orang munafik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Wa minhum may yastami'u ilaik. Dan di antara mereka ada orang yang mendengar kepadamu wahai Muhammad. Hadir di majelisnya Rasulullah SAW, ikut belajar Al-Quran, ikut mendengarkan ayat Al-Quran itu dibacakan. Wa minhum may yastami'u ilaik. Di antara mereka ada yang duduk bersama dengan para sahabat dengar taklimnya Rasulullah SAW, yang ngajar Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang lain, bukan pengajar yang tidak memahami Al-Quran. Sebaik-baik mu'alim Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Hatta idza kharaju min indik, sampai ketika mereka itu keluar dari majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi pada mereka? Qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Mereka berkata kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu dari kalangan sahabat. Qalu lil ladzina utul ilma. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli menyampaikan maksudnya adalah hum utul ilma min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diberi ilmu dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, sahabat-sahabat mulia itu, ahlul Quran, qurra'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka tanyakan? Madza qala anifa. Apa yang diucapkan, apa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perkataannya tadi. Ternyata orang-orang munafik belajar sama Rasulullah, ngaji Quran, dengar Quran, tapi nggak paham sedikit pun, nggak paham makna Quran, sehingga harus tanya, tadi itu ngomong apa, maksudnya apa? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan status hukum mereka dalam situasi itu, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sudah patri hatinya. Taba, dikunci, ditutup gara-gara kemunafikannya. Wattaba'u ahwa'ahum. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsunya. Maka para santriwati yang dimuliakan Allah, kalau kita belajar Quran, ngaji Quran, setiap hari kita baca, bahkan kalian menghafal Quran, tapi kalau hati kita ini tidak kita siapkan, tidak kita bersihkan untuk Quran, masih ada kotoran-kotoran yang nempel di hati kita, dan paling berat adalah kotoran kemunafikan, sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Karena berbicara tentang orang-orang munafik, ciri-cirinya idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, itu ciri-cirinya. Tapi hakikat kemunafikan itu apa? Azharul imana wa abtanul kufr.
Menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Nampaknya terlihat yang dilakukan itu amalan-amalan Islam, amalan-amalannya orang beriman, sholat bareng sholatnya orang beriman, ngaji bareng sama ngajinya sahabat, ngajinya juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hatinya bermasalah, hatinya ada kemunafikan di situ. Maka apa yang terjadi? Al-Quran tidak bisa berefek kepada orang seperti itu karena Allah sudah kunci. Ya, wadah yang harusnya bisa terbuka, Al-Quran masuk di situ bersemayam tidak bisa, karena sudah dikunci sama Allah. Al-Quran tidak bisa masuk ke wadah itu gara-gara sifat kemunafikan. Maka hati-hati bagi kita yang kesehariannya hanya menampakkan zahir dari keislaman. Sebagai santriwati tampak hariannya zahir sebagai santriwati, belajar sebagaimana umumnya santriwati, pakaiannya seperti umumnya santriwati, tapi hatinya tidak siap menjadi santriwati. Hatinya tidak siap menjadi thalibatul ilmi hakiki, tidak siap menjadi seorang penuntut ilmu sejati, tidak siap untuk menerima Quran. Kita khawatir kemudian masuk kepada ayat tadi, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, kemudian efeknya apa? Wattaba'u ahwa'ahum. Itu akibat. Maka indikatornya, kalau kita ngaji Quran tapi kok kita masih ngedepankan hawa nafsu kita dibanding petunjuk Al-Quran, waliyadzubillah, jangan-jangan kita masuk ayat itu. Kalau kita ngaji Quran tapi kita lebih mengikuti ego pribadi kita daripada petunjuk Al-Quran, hati-hati, jangan-jangan Al-Quran yang kita baca belum betul-betul masuk ke dalam hati kita, waliyadzubillah. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk, memberi cara bagaimana sih kita ini mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu walladzina ihtadaw. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan sedangkan orang-orang yang meminta petunjuk, walladzina ihtadaw, dan sedangkan mereka-mereka yang mencari petunjuk dengan Quran, mencari petunjuk ketika datang kepada Rasulullah, ngaji di hadapan Rasulullah, para sahabat waktu itu ketika mereka datang kepada Rasulullah, dari awal hati mereka itu menyiapkan dirinya masing-masing, dibuka hatinya untuk siap menerima petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiapkan untuk menerima petunjuk Quran, terbuka. Caranya bagaimana? Dibersihkan dari kotoran-kotoran yang nempel, khususnya kotoran kemunafikan. Walladzina ihtadaw, sedangkan mereka orang-orang yang mencari petunjuk, ya, apa yang disampaikan oleh Allah, zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Kenapa? Karena memang mereka menginginkan petunjuk itu. Wa atahum taqwahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketakwaannya. Jadi kita ini kalau pengen mendapatkan efek Al-Quran persis seperti yang dirasakan para sahabat ketika mereka diajari Quran oleh Rasulullah SAW, caranya bersihkan hati dulu, bersihkan hati. Wadah yang Quran itu nanti nempel di situ kita bersihkan. Kotoran-kotoran kemunafikan, kotoran-kotoran riya, kotoran-kotoran sum'ah, kotoran-kotoran ujub, kotoran-kotoran hubbud dunya, bersihkan. Bersihkan agar Al-Quran mau bersemayam di hati tersebut. Dan insya Allah Al-Quran akan memberi efek yang dahsyat. Al-Quran akan memberi petunjuk sehingga kita tidak bimbang, kita tidak ragu, kita tidak bingung kemana setelah ini kita, kemana kita dengan Quran yang sudah dihafal,
Kemana dengan Quran yang sudah kita miliki? Untuk apa Quran ini kita tidak bingung? Karena Al-Quran yang akan memberi petunjuk kepada orang tadi, orang yang menyiapkan hatinya untuk Quran. Ahibai fillah, khususnya para talibat rahimakunallah, banyak yang kemudian bertanya-tanya, setelah saya hafal Quran ngapain lagi Ustadz? Saya wasiatkan khususnya di majelis ini kepada Thuraya, Ananda Thuraya, dan kepada hafizat, para penghafal Quran lain dari para talibat yang hadir di sini, dan juga mereka-mereka yang insya Allah sebentar lagi akan duduk di sini dan mengikuti langkah dari Ananda Thuraya dan siapa yang sebelumnya. Perhatikan, Al-Quran yang sudah dihafal 30 juz, sudah ditasmikkan tadi, sekali duduk lancar, tanpa ada kesalahan, Masya Allah, bacaannya tartil. Apa fungsi utama dari hafalan ini? Ini dijadikan modal untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ananda Thuraya setelah ini diagendakan, setiap qiyamul lail diagendakan. Berapa juz yang mau dibaca? Hafalan ini bukan untuk kebanggaan. Hafalan ini bukan untuk daftar kuliah. Hafalan ini bukan untuk mendapatkan pujian-pujian dari makhluk, bukan. Tapi hafalan ini wasilah untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Kemudian selanjutnya, apa yang sudah dihafal itu harus diupayakan untuk difahami. Harus diupayakan untuk difahami. Dan modal yang terbesar untuk memahami Al-Quran adalah kita menguasai ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, sorof, balaghah, dan juga ilmu usulut tafsir atau ilmu ulumul Quran. Itu adalah alat untuk kita bisa memahami Al-Quran. Dengan kita mempelajari juga seperti usul fikih, seperti mustalahul hadis. Agar apa? Betul-betul kita bisa mendapatkan untayan demi untayan hikmah yang tertuang di dalam Al-Quran. Agar kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain dengan Al-Quran. Agar antuna ini menjadi tonggak izzatul Islam wal muslimin dengan Al-Quran yang kalian bawa. Kalau cuman sekedar dihafal saja dan dibacakan, dilombakan, belum. Gak akan merubah apapun. Gak akan merubah apapun. Maka harus ada upaya dari siapa yang sudah menyelesaikan hafalan Quran untuk berusaha memahami isi kandungan Quran. Terus punya upaya untuk belajar. Terus punya upaya untuk meningkatkan kualitas diri sampai kita paham petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Bagi yang mampu dan menginginkan untuk menguatkan hafalan Al-Qurannya dengan sanad, sehingga bisa membaca Al-Quran persis sebagaimana dulu Al-Quran dibacakan di zaman Rasulullah SAW, silahkan untuk mengambil sanad Al-Quran. Boleh hanya dengan satu jalur riwayat dari Imam Asim Ibnu Abi Najud. Boleh juga dengan 7 jalur riwayat tambahan dari apa yang sudah dihafal sebelumnya atau dikuasai sebelumnya. Tapi ingat, itu semua bukan tujuan. Karena toh kalaupun seandainya kita ini sudah menguasai qiraat sab'ah, kita sudah menguasai qiraatul ashr, itu belum akan menambah apapun dari kualitas diri kita dan kedudukan kita di hadapan Allah sampai kita mengamalkan isi kandungan Quran. Sampai kita mengamalkan isi kandungan Quran. Maka jadikanlah Al-Quran ini inspirasi. Jadikanlah Al-Quran ini petunjuk. Dari awal sekarang kita ngaji Quran itu memang pengen cari petunjuk Quran. Cintai Quran ini. Karena ini kemuliaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kemuliaan Quran ini kepada semua yang hadir di sini. Barakallahu fikum. Terakhir kami ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada keluarga Bapak Thorik Bishir, ya, dan juga Ibu Muthuraya, ya, ada Mas Aiman,
Ada Mbak Afnan dan suami, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Semua keluarga hadir menyaksikan kemuliaan di kesempatan sore hari ini. Insya Allah antum termasuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan kitab ini satu kaum dan menghinakan kaum yang lain dengannya. Dengan dibacakannya Al-Quran 30 juz, dengan hafalan yang dimiliki oleh Ananda Thuraya dan mungkin sudah didahului sebelumnya oleh kakaknya, maka insya Allah ini menjadi kemuliaan bagi keluarga Bapak Thorik Bishir. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati, memberkahi keluarga antum, dan Ustadz menunggu kloter-kloter selanjutnya, talibat-talibat selanjutnya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan di sini. Untuk Ananda Thuraya, Ustadz berpesan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an yang sudah anti hafal. Jadikan Al-Qur'an itu tujuan untuk kita mengamalkan isi-isinya. Dan pesan terakhir bagi Ananda Thuraya, jagalah Quran maka Quran akan menjagamu. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.